Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi dan komputer perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Puspoko Poncoratno, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam video ini kami mengambil tema implementasi aplikasi dan komputer perkantoran dalam pengelolaan pekerjaan kantor di MAN 1 Kota Kediri. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Rahma, dan teman saya ada Ria, Fetty, Farahdina, dan Faril. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Penggunaan aplikasi dan komputer dalam perkantoran di lembaga pendidikan juga termasuk implementasi dari teknologi informasi sendiri. Aplikasi perkantoran adalah program perangkat lunak yang dibuat khusus untuk digunakan di tempat kerja. Pemanfaatan aplikasi perkantoran ini juga diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri. Dari hasil pengamatan langsung di sekolah, hampir seluruh pekerjaan kantor di MAN 1 Kota Kediri telah menggunakan aplikasi perkantoran, baik dalam administrasi akademik dan pekerjaan lainnya. Dan selanjutnya yakni tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami penggunaan aplikasi EMIS di MAN 1 Kota Kediri. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan di MAN 1 Kota Kediri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami aplikasi Smart Tool MAN 1 Kota Kediri. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami penggunaan website PPDB di MAN 1 Kota Kediri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami penilaian siswa di aplikasi Simpatika MAN 1 Kota Kediri. Selanjutnya yakni waktu dan lokasi pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Kota Kediri dengan judul Implementasi Aplikasi dan Komputer Perkantoran dalam Pengelolaan Pekerjaan Kantor di MAN 1 Kota Kediri. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Materi yang pertama yakni aplikasi EMIS. EMIS atau Education Management Information System merupakan sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, pengembangan proyek, perencanaan, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya yakni standar operasional prosedur dari aplikasi EMIS di MAN 1 Kota Kediri. Yang pertama yakni membuat from Excel data siswa. Nah, ini dilakukan oleh operator EMIS. Pelengkapannya yakni from Excel, waktu pengerjaan bisa dilakukan 1 hari dan outputnya yaitu tersedianya pendataan siswa. Selanjutnya yakni menyerahkan ke ketua kelas di setiap masing-masing kelas untuk mengisi data siswa. Setelah operator membuat from Excel, kemudian diserahkan ke siswa untuk mengisi data tersebut. Perlengkapannya yakni ada data siswa, waktu yang dilakukan yakni sesuai dengan ketentuan operator EMIS, outputnya yakni tersedianya data siswa. Data siswa ini dapat terdiri dari scan KK, akte kelahiran, KIP jika mempunyai, dan lain-lain. Prosedur yang selanjutnya yakni melakukan pendampingan, verifikasi, mengoreksi, dan mengumpulkan data. Setelah para siswa mengisi form Excel tersebut, operator EMIS akan melaksanakan proses verifikasi data. Perlengkapannya yaitu ada data siswa, waktunya sesuai yang ditentukan dari operator EMIS. Untuk outputnya sendiri yaitu terkumpulnya data siswa yang telah terverifikasi dengan baik. Untuk prosedur yang terakhir yakni ada penguploadan data siswa yang valid. Jadi setelah operator EMIS melakukan verifikasi pada data siswa, kemudian langkah selanjutnya yakni penguploadan data. Perlengkapannya yaitu ada data EMIS siswa,
Waktunya bisa dilakukan 1 hari dan outputnya yakni laporan data siswa. Itu tadi penjelasan dari aplikasi Edmis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faril. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengelola keuangan di MAN1 Kota Kediri. MAN1 Kota Kediri menggunakan aplikasi Sakti yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan accountable. Pasal 1 ayat 1 PMK nomor 7 tahun 2021 mendefinisikan bahwa Sakti sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran, pendapatan, dan belanja negara pada instansi pemerintahan yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP atau Standar Operasional Keuangan yang ada di MAN1 Kota Kediri. Yang pertama yaitu ada perencanaan anggaran. Untuk pelaksanaannya menyusun rencana anggaran berbasis kebutuhan madrasah. Standarnya rencana disusun dengan analisis kebutuhan yang real atau nyata. Yang kedua, penganggaran. Pelaksanaannya menginput anggaran ke dalam aplikasi Sakti sesuai alokasi dari kementerian. Untuk standarnya sendiri yaitu alokasi anggaran sesuai dengan DIPA dan juknisnya. Yang ketiga, ada pengadaan barang atau jasa. Melakukan pengadaan sesuai anggaran dan prosedur yang berlaku. Untuk mutu bakunya pengadaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, pencatatan transaksi. Pelaksanaannya yaitu melakukan pencatatan semua transaksi keuangan ke dalam aplikasi Sakti. Untuk mutu bakunya yaitu akurasi dan kecepatan pencatatan sesuai standar yang ada. Dan yang kelima yaitu ada verifikasi dan validasi. Memverifikasi transaksi oleh pejabat terkait di madrasah. Untuk mutu bakunya yaitu semua transaksi diverifikasi oleh bagian keuangan. Dan yang keenam ada pelaporan, penyusunan laporan keuangan periodik melalui Sakti. Untuk mutu bakunya laporan sesuai standar Kementerian Agama. Dan yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Pelaksanaannya yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan. Untuk mutu bakunya yaitu evaluasi dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Dan yang terakhir nomor 8 yaitu pelaporan atau audit. Pelaporan audit menyiapkan data untuk audit internal maupun eksternal. Untuk mutu bakunya yaitu data disusun sesuai prosedur audit dari pemerintah. Hai teman-teman, saya Fatimatus Zahro. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu Smart School. Kita lihat pada slide di atas ya. Ya, Smart School adalah aplikasi sekolah yang mengintegrasikan seluruh sistem yang dibangun sekolah yang mampu untuk mengefektifkan serta mengefisienkan proses kerja. Di mana dalam MAN1 Kota Kediri kita menggunakan e-journal untuk kehadiran guru. Kita lanjut pada slide yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang SOP Smart School, yakni e-journal pada MAN1 Kota Kediri. Yang pertama, kita ada gambaran, yakni terminator. Terminator dalam flowchart adalah untuk awalan atau akhiran. Untuk awalannya, yakni siswa akan berada di dalam kelas dengan guru dan siswa dalam pembelajaran. Kemudian
kita akan melalui proses di mana siswa akan memasukkan username dan password. Kemudian proses lagi, kita akan masuk pada beranda, kemudian kita akan mengklik absensi, terus kemudian kita akan menentukan simbol decision. Kita akan mengklik, jika guru itu tidak masuk, maka keluar muncul warna merah. Ketika guru masuk, maka akan keluar warna hijau. Ketika guru izin, maka akan keluar warna kuning. Kemudian hasil akhirnya kita menggunakan simbol decision, simbol terminator akhir. Kita menggunakan untuk rekapan kehadiran guru yang ada pada MAN 1 Kota Kediri. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jumpa. Oke, perkenalkan, nama saya Ria Meliana. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu program kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam lingkup manajemen peserta didik. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang terpenting yang diadakan sekolah, baik negeri maupun swasta. Karena dengan masuknya peserta didik baru pada sekolah akan membawa dampak positif bagi sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal. Di MAN 1 Kota Kediri, penerimaan peserta didik baru dilakukan secara online melalui web yang telah disediakan oleh sekolah dan telah disebarkan melalui brosur-brosur. Materi selanjutnya mari kita lihat. Oke, slide selanjutnya akan menjelaskan tentang SOP PPDB di MAN 1 Kota Kediri. Yang pertama, langkahnya yaitu dimulai dengan penetapan panitia PPDB dengan syarat surat keterangan kepanitiaan. Waktu pelaksanaannya sebelum tahun ajaran baru yang akan menghasilkan output terbentuknya panitia PPDB. Yang kedua yaitu menyusun program kerja dengan syarat formulir paduan PPDB. Waktu pelaksanaannya sebelum tahun ajaran baru yang akan menghasilkan output program kerja PPDB. Langkah yang ketiga yaitu menyusun soal ujian dengan syarat kisi-kisi soal tahun lalu yang akan menghasilkan output naskah ujian PPDB. Langkah yang keempat yaitu pendaftaran calon siswa dengan persyaratan formulir pendaftaran yang akan menghasilkan output data pendaftaran calon siswa. Langkah yang kelima dalam SOP ini yaitu melakukan pengisian formulir pendaftaran. Syaratnya yaitu formulir pendaftaran yang akan menghasilkan output pengisian formulir pendaftaran. Langkah yang keenam yaitu pengembalian formulir dengan persyaratan surat keterangan mengikuti ujian yang akan menghasilkan output penerimaan formulir baru yang dilakukan oleh MAN 1 Kota Kediri. Langkah yang ketujuh yaitu penerimaan kartu tanda peserta ujian yang akan menghasilkan output siswa akan menerima kartu peserta ujian. Langkah yang kedelapan yaitu mengikuti pelaksanaan seleksi PPDB yang akan menghasilkan output terlaksananya seleksi penerimaan peserta didik baru di MAN 1 Kota Kediri. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina, NIM 2220567. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpatika. Simpatika penilaian siswa. Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama saat ini menggunakan suatu istilah yang dinamakan dengan simpatika. Simpatika yaitu sistem informasi manajemen madrasah di Indonesia untuk mengelola pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu SOP
simpatika penilaian siswa. Yang pertama ada login sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, di mana sebelum input nilai. Yang kedua ada pemilihan menu, dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan juga sebelum input nilai. Yang ketiga ada entry menu, dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, di mana nilai dimasukkan dan hasilnya yaitu data nilai raport. Yang keempat ada cetak raport, dilakukan oleh guru mata pelajaran, di mana sudah input nilai. Yang kelima ada pengesahan SKTM, hasilnya yaitu menerima nilai raport. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.